Kebetulan di part hari ini bakal cukup seru karena kita bakal melihat si Juri dan Tuan Zhao akan dihukum berat oleh sang penguasa istana karena mereka yang begitu berani menghancurkan token naga. Lagian kemarin main hancurin aja sih, nggak pakai mikir. Udah percaya diri menang mereka guys. Gimana kan nasib mereka? Kalau berdasarkan part kemarin kan kita semua sudah melihat penguasa istana yang secara tiba-tiba muncul dalam kompetisi arena. Si Juri melaporkan China sudah berbocoran dan melanggar aturan. Untungnya penguasa istana tuh nggak langsung percaya begitu saja. Dia pengen mendengar dari sisinya China gimanakah ceritanya. Alhasil sang penguasa istana memutuskan untuk memenjarakan sang Juri dan Tuan Zhao selama 10 tahun. Tapi senior Kong Yang kurang setuju. Soalnya Tuan Zhao dan sang Juri melanggar aturan dengan menghancurkan token naga. Mendengar hancurnya token naga, otomatis sang penguasa istana semakin murka guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Di sisi lain, tepatnya di aula seni bela diri, ternyata tetua Shen Lao bisa merasakan ketika token naganya itu dihancurkan. Dia juga langsung tahu posisi tempatnya, yaitu ada di kompetisi halaman luar. Alhasil dia memberikan sinyal kepada sang penguasa istana untuk mengeceknya ke sana. Nah, itulah alasan kenapa secara tiba-tiba sang penguasa istana itu bisa muncul. Udah gitu munculnya 4 pula. Di sini keempat penguasa istana terlihat sangat kesal. Mereka tidak menyangka guys, kedua orang ini sangat berani menantang token perintah dari tetua tertinggi. Tuan Zhao dan sang Juri hanya bisa ketakutan, tapi sayang tiada kata ampun buat orang-orang seperti mereka. Penguasa istana pun menggunakan kekuatannya membentuk sebuah tangannya sangat besar dan menyerang mereka sehingga tuar. Serangan itu pun terkena telak. Nan Kong Chen yang sebelumnya pingsan sekarang pun sudah sadar. Tapi dia sama sekali belum mau bergerak bangun. Pura-pura pingsan kembali guys. Sadar dia bahaya nih. Kalau dia bangun sekarang, kemungkinan dirinya akan dihajar habis-habisan sama seperti Tuan Zhao dan gurunya. Sambil menekan kedua orang itu, penguasa istana yang masih tidak terima akan perlakuan mereka. Padahal Tuan Zhao ini adalah orang dari aula hukuman yang seharusnya mengikuti aturan sekte dengan baik. Tapi dia dengan berani melanggar aturan, bahkan menghancurkan token naga. Alhasil mulai sekarang, sang penguasa istana mencabut posisi mereka berdua dan bakal mengirim mereka berdua ke penjara selama 50 tahun. Buset, nambah 40 guys. Tuan Moli juga berusaha bersembunyi, pantesan aja nggak kelihatan dia. Dia tidak berani keluar, takut kena hukuman juga. Nan Kong yang juga ikut terlibat akan dikirim ke penjara selama 10 tahun karena dia sudah bertindak curang, sudah menggunakan pil. Mendengar hal itu, si Nan Kong kembali terkejut dan sekarang benar-benar pingsan guys. Syukurin tuh kan kena batunya. Sang penguasa istana bertanya kepada China apakah dia puas dengan semua keputusan ini. Dengan hormat, China mengatakan dia sangat puas, tapi dia masih memiliki satu permintaan, yaitu dia meminta sang penguasa istana untuk memberikan penghargaan kepada kedua temannya, yaitu Chu Yun dan Xiao Leng, karena mereka berdua dengan tegas membela MC atau pemeran utama kita kemarin guys. Sang penguasa istana ingin menjadikan mereka sebagai murid saja. Chu Yun dan Xiao Leng auto senang dong. Karena semua urusan sudah selesai, penguasa istana pun kembali ke markas sambil membawa Nan Kong dan yang lainnya. Senior Kong Yang menghampiri Chinan dan juga berpamitan. Tapi sebelum pergi, dia memberikan Chinan beberapa obat mujarab dan mengatakan mulai sekarang Chinan memiliki peluang yang tidak terbatas untuk menjadi semakin kuat. China berterima kasih dan akhirnya Senior Kong Yang pergi dari sana.
Setelah itu, Qinan juga berterima kasih kepada Xiaoleng dan tentunya si Qiyun karena mereka berdua sudah berniat membantunya dalam masalah ini. Tapi mereka berdua juga menyatakan terima kasih karena Qinan mereka bisa menjadi murid penguasa istana. Jadi bisa dibilang mereka mendapatkan kesempatan super langka nih guys. Para murid-murid yang berada di sana mulai mendukung Qinan dan mengakui dia sebagai murid terkuat. Sisa para juri lain tidak lupa mengumumkan kalau pemenang dari kompetisi. Itu pun membuat semua orang bersorak keras. Apalagi sang juri juga memberikan hadiah kepada Qinan dan teman-temannya guys, karena dianggap sudah memenangkan kompetisi. Jelas Qinan merasa bahagia karena hadiah yang diberikan itu adalah pil tingkat tinggi. Gak cuma itu, sang juri juga mengumumkan kalau mereka akan dibawa ke pavilion Luoyuan untuk berlatih selama 10 hari. Jadi dia meminta Qinan untuk menggunakan kesempatan itu secara baik demi menerobos ke tingkat selanjutnya. Dikarenakan Xiaoleng dan Qiyun dianggap membantu Qinan, mereka juga mendapatkan kompensasi lain, yaitu bisa memilih harta apapun di istana Yibao. Membuat Qinan kembali senang guys, semua temannya mendapatkan keuntungan yang sangat bagus. Dia berterima kasih kepada Huang Long dan lainnya juga, berjanji akan membantu mereka kembali kalau semisal membutuhkan bantuan. Di sisi lain, tepatnya di tempat Tuan Ouyang, Senior Moli melaporkan kejadian kemarin secara detail. Dia memberikan informasi kalau Qinan ternyata memiliki token naga dari tetua Shanlong. Tentu Tuan Ouyang terkejut bukan main. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memastikan keadaan aman-aman saja. Dia berkata guys, walaupun Qinan dilindungi oleh tetua tertinggi, tapi kalau Tuan Ouyang memberikan perintah, pasti dia juga bakal meninggoy di tangannya. Tapi Tuan Ouyang memastikan untuk sabar saja. Menunggu pada saat Qinan pulang dari pavilion Luoyuan, itulah kesempatan untuk mereka. Tapi kali ini karena nggak ada Qinan, dia berniat ingin membuat Senior Qing Yue menjadi miliknya guys. Waduh, rencana licik apa lagi yang akan mereka lakukan? Kita beralih lagi ke sisi Qinan yang sudah kembali ke kediamannya. Di sini dia sangat waspada guys, dan sebenarnya agak takut pil tingkat tingginya malah diserap lagi sama si peri ginseng. Tapi mau ditutupin gimana pun bakal ketahuan. Jadi ujung-ujungnya dia masuk ke dalam rumah dan memanggil sang peri ginseng keluar. Qinan pun mengatakan kepada sang peri ginseng kalau mereka harus membuat kesepakatan lagi. Tapi tiba-tiba sang peri ginseng muncul, itu menyerap pilnya Qinan guys. Jelas membuat Qinan sangat sedih, karena itu adalah pil tingkat tinggi. Gak cuma sedih, dia bahkan kelihatan super kesal, pengen memotong-motong sang ginseng. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba peri ginseng mengeluarkan aura yang sungguh aneh. Tubuhnya memancarkan kristal-kristal ungu dan ternyata guys, peri ginseng itu berubah menjadi seorang anak kecil. Wadidaw. Sepertinya sang peri ginseng sudah bisa kembali ke wujud asli karena dia memakan pil tingkat tinggi milik si Qinan. Tapi ini bisa dibilang masih bentuk awalannya guys. Kalau semisal dia sudah menghisap banyak pil atau menghisap atau menyerap banyak obat, pasti berubah-berubah lagi bentukannya.